Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul Ritual Penolak Jodoh. Yang kali ini memasuki part yang kelima. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama sid_safta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian kita memasuki part yang kelima. Ketika 3 hari selama Hanif berada di Bandung, Bara tampak tenang. Meski malam-malamnya tetap sama. Setidaknya, saat ia bangun, ia tidak sendirian, ada kakaknya yang menemani. Hanif tidur saat Bara bekerja karena sepanjang malam Hanif akan terjaga untuk melindungi adiknya. Meski Bara tenang, tapi dalam bekerja ia tidak bisa tenang. Pekerjaan yang biasanya fokus menjadi sangat berantakan. Sebagai staf quality control di pabrik tekstil, ia sering melakukan kesalahan akhir-akhir ini. Guratan ketampanan yang katanya mirip Iqbal Ramadan itu kini tampak lesu dan tidak ada semangatnya sama sekali. Matanya sering mengantuk dan seperti mata panda. Seperti hari ini, ia melakukan kesalahan lagi karena tidak fokus bekerja. Sedari tadi sekuat tenaga ditahan oleh gadis itu. Ia tidak fokus mengawasi hasil kerjaan anak-anak produksi. Sehingga ia akibatnya terkena SP1, karena sebelumnya sudah ada peringatan secara lisan akan hasil kerjanya. Andri yang teman Bara juga atasannya hanya bisa bersikap profesional. Bukan berarti tidak ingin membantu Bara, akan tetapi ia hanya melakukan prosedur pabrik. Andri juga sudah menegur Bara seperti saat jam istirahat siang ini. Mereka berdua bercakap-cakap. "Bar," sapa Andri seraya memesan kopi di kantin pabrik. Ia tidak perlu membeli makanan karena sang istri sudah menyiapkan bekal. Andri melihat Bara yang tidak lahap makan. Berarti yang disampaikan Fadil benar adanya. Kemudian Fadil ikut bergabung bersama mereka. Fadil dan Andri saling tatap seolah hendak berkata siapa yang akan memulai mengajak Bara mengobrol. Bara menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia berdaham. "Aku akan resign minggu depan." Fadil dan Andri melongo mendengar pernyataan temannya itu. "Bar, ente serius? Ente udah pegawai tetap loh. Sayang banget kalau harus tiba-tiba resign," ujar Fadil. Andri hanya bisa menatap Bara menunggu responnya. "Iya, aku serius. Aku kudu selesaikan masalahku dulu. Dan itu aku harus pulang kampung. Aku memang belum bilang ke keluarga, tapi tak apalah. Nanti kalau sudah selesai, aku cari kerja lagi. Daripada di sini aku bakalan gak tenang." Bara berkata dengan tatapan kosong. Fadil tahu beban Bara. Tapi bila harus merelakan pekerjaan hanya untuk hal seperti ini, ya lagi-lagi Fadil tidak memahami cara berpikir temannya ini. Hal apa yang harus dilakukannya agar bisa keluar dari masalah ini? "Kapan kamu resign?" Kali ini ada suara Andri yang bertanya. "Secepatnya," jawab Bara singkat. Fadil melongo, ia menatap Andri dengan marah seakan-akan membiarkan temannya keluar dari pekerjaannya hanya karena masalah yang belum jelas. Bara beranjak dari meja dan tempat duduknya. Ia berjalan melalui kumpulan karyawan yang sedang istirahat. Fadil memukul pundak Andri. "Apa-apaan ente, Ndri? Kenapa dibiarin sih? Ente pikir aing teu mikir si Bara? Kasihan Bara. Biarin dia sekarang ngelakuin apa yang dia rasa benar. Kita ini orang luar, Fat. Nggak bisa ikut campur masalahnya. Kita cuma teman yang bisa ngasih saran." "Bara," dia tertekan. "Aku tahu dari ceritamu dan juga cerita istriku ini ada hubungannya dengan Muti. Tapi aku nggak yakin teman istriku Muti yang melakukan kiriman guna-guna pada Bara," ucap Andri panjang lebar. "Muti cewek yang kerja di kantor
advertising itu, yang rumahnya dekat kos Bara. Cewek manis itu kan, dia suka Bara? Tanya Fadil antusias. Iya, dia suka Bara, kata Vina. Mereka dekat. Muti udah baper duluan, udah nembak malah. Tapi ditolak sama Bara. Ah, si Ibal KW mah, tanya cewek potensial macam Muti gitu. Karirnya kan bagus. Kenapa malah gak suka sama tuh cewek? Aneh. Hati gak bisa dipaksa, Fat. Saud Andri agak jengkel dengan Fadil. Ya kalau aku mah maulah sama model Muti, teman istri kamu itu. Si Fadil berkata sambil senyum kecut. Ente mah onta, dibedakin terus dipakaikan hijab juga mau kali, Fat. Mereka tertawa mendengar celotehan konyol Andri. Kemudian Andri berkata, aku rasa dulu Bara juga suka dengan Muti, tapi aneh aja memang sikapnya ke Muti beberapa bulan ini. Awalnya mereka dekat, aku kira mereka bakal jadian, tapi ternyata nggak ada perkembangan sama sekali. Fadil merespon kata-kata Andri dengan diam. Ia tidak tahu, ya harus berujar apa. Semuanya seakan-akan menjadi misteri bagi Fadil. Ia pernah melihat sendiri bagaimana malam yang dilalui Fadil, bagaimana ketakutan Fadil. Fadil menghela nafas. Ia hanya berharap dalam hati temannya tidak salah dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum. Salam Bara pada seseorang yang menelepon Bara. Waalaikumsalam, A. Bara sehat, A? Tanya Iva yang menelepon Bara kala Bara berada di parkiran motor pabrik. Alhamdulillah sehat, kenapa Neng? Tanya Bara kembali. Alhamdulillah kalau gitu. Iva bingung ngomongnya. Ucap Iva dengan terbata-bata seakan ragu. Kenapa, ada apa? Bara masih menjawab dengan tenang. Iva takut aja, A kenapa-napa. Iva kayak selalu ngerasain hal aneh, A. Hal aneh gimana, Neng? Tanya Bara mulai khawatir. Bara berpikir apa Iva mengalami hal yang sama dengannya. Gak apa-apa, A. Yang penting A sehat-sehat dan tidak terjadi apa-apa. Sering-sering telepon atau WA Iva ya, A. Iya, insya Allah. Sudah dulu ya. Aku mau pulang ke kos. Assalamualaikum. Setelah mendapat jawaban salam dari Iva, Bara segera melajukan motor metiknya ke arah tempat kosannya. Tapi sebelum itu ia membeli lauk terlebih dahulu untuknya dan juga Hanif. Ia tidak perlu membeli nasi karena di kamar kosannya Bara memiliki magicom berukuran kecil untuk memasak nasi. Sementara itu di kamar kosnya Hanif baru selesai mandi sore. Ia baru bangun sekitar pukul 3 sore. Saat ia selesai berpakaian, ia hendak membeli rokok di warung depan tempat kos Bara. Namun alangkah terkejutnya Hanif saat melihat seorang perempuan di depan kamar kos adiknya. Hanif memperhatikan dari atas hingga bawah penampilan dan wajah perempuan tersebut. Lumayan begitu kata Hanif dalam hati. Apa ini yang namanya Muti? Muti yang merasa diperhatikan oleh orang yang berada di depannya tampak jengah. Siapa orang yang ada di dalam kamar kos Bara? Ia sudah biasa menunggu di depan pintu kamar kos. Muti sudah hafal jam kerja Bara dari berangkat kerja hingga pulang kerja. Siapa dia? Wajahnya agak sedikit mirip Bara, tapi lebih ganteng Bara. Apa saudaranya? Tanya Muti dalam hatinya. Teteh siapa ya? Tanya Hanif. Maaf, Anda ini siapa? Saya ingin bertamu ke kamar kosannya Bara. Ucap Muti dengan sopan. Saya kakaknya Bara, Hanif. Hanif memberikan tangan kanannya untuk bersalaman dengan Muti. Muti menyambutnya kemudian berujar, oh kakaknya Bara, saya Muti. Benar kan dia Muti? Seru Hanif dalam hati. Hanif menilai kembali Muti. Dia memang merasa Muti agak berbeda. Bisa dirasakan olehnya Muti seperti baru dibuka auranya, jadi seperti tampak bercahaya. Hanif sudah benar-benar kenyang akan hal-hal mistis seperti itu. Dia tidak terlalu mempermasalahkan bila ada perempuan yang memang ingin dibukakan auranya. Ia pernah tahu hal ini dari gurunya yang banyak mengajari akan ritual-ritual kebatinan dan juga hal mistis. Hanif mempersilahkan Muti masuk. Mereka pun berbasa-basi seperti biasa.
Saat tiba di tempat kosannya dan memarkirkan motornya, Bara melihat motor yang tidak asing, motor Honda Beat warna biru putih. Punya siapa lagi kalau bukan punyanya Muti? Perempuan yang selalu mengganggunya, yang selalu hadir di dalam setiap mimpi yang menjadi mimpi buruknya, membuatnya ketakutan luar biasa yang tidak pernah dirasakannya. Dengan segala emosi yang berkecamuk ditambah telepon dari Iva bahwa dia juga merasa keanehan dalam dirinya, Bara ingin memuntahkan segala lahar amarahnya pada Muti. Perempuan ini apa tidak tahu diri berani menampakkan dirinya di tempat kosannya, dan sekarang pasti sedang mengobrol dengan Hanif. Buru-buru ia segera menghampiri kamar kosannya. "Ngapain kamu kesini, Muti?" geram Bara menahan amarahnya. Muti yang terkejut mendapati Bara yang datang dalam keadaan marah-marah, mencoba bersikap tenang dan biasa. Ia tersenyum tipis. "Sudah pulang, Bar?" tanya Muti lembut. "Ini ada makanan, Bar, untuk makan malam, tapi aku nggak tahu cukup apa enggak buat berdua," ucap Muti menunjukkan bungkusan makanan yang sudah ditaruh Hanif di meja belajar kamar kosnya. "Kamu mau ngapain? Kita nggak ada hubungan apa-apa kan?" geram Bara. Hanif hanya menyaksikan tontonan adiknya dengan perempuan di depannya itu. Ia ingin memperhatikan keduanya. "Aku mau ngomong sama kamu, Bar," kata Muti lirih. Ia takut melihat amarah Bara. "Apalagi, aku sudah menolak kamu kan? Kalau kita pernah tidur bareng, aku sudah katakan itu kekilapan. Dan apa aku perlu perjelas kalau aku nggak sampai masukin?" Perkataan Bara terhenti karena disangka Muti. "Ya bukan itu, Bar, yang mau aku omongin. Aku juga sadar itu adalah kekhilafan kita. Aku juga tidak menuntut apapun. Aku kesini mau ngomong hal yang penting," bentak Muti. Ia sudah mulai jengah dengan perlakuan Bara yang kini berbeda, cenderung kasar dan selalu emosi. "Nggak perlu, sekarang kamu pulang. Jangan pernah temui aku lagi." Bara membentak Muti tidak kalah tinggi. Ia lalu menarik tangan Muti untuk segera pergi. "Maaf Muti, tolong jangan kesini dan temui aku lagi," ucap Bara mencoba lembut dan penuh permohonan. Muti merasa kecewa. Ia tidak menyangka bila respon Bara akan sedemikian kasar, dan itu sangat menyakitkan bagi Muti. Hanif tidak jadi pergi ke warung karena ia lapar. Karena dia sudah memasak nasi, makanan kiriman dari Muti akan ia makan. Pikir Hanif yang Bara belikan nanti akan dipakai buat lauk nanti malam bila lapar. "Jangan dimakan, Kang," perintah Bara pada kakaknya. "Kunaon sayang kalau nggak dimakan," ujar Hanif dengan santai. "Bisi ada peletnya, Kang," tegas Bara. Hanif hanya asik memakan makanannya tanpa memperdulikan ocehan Bara. Melihat Hanif yang acuh terhadap perintahnya, Bara membersihkan diri kemudian ikut makan bersama Hanif. "Aku mau resign dan pulang kampung, Kang," ujar Bara. Hanif masih santai dengan menyantap makanannya. Dengan lahap ia menandaskan seluruh isi piringnya itu. Bara menengus kesal karena kakaknya tidak memberi respon. Setelah membersihkan tangan dan minum air putih, Hanif duduk di meja belajar, sedangkan posisi Bara duduk di lantai yang beralaskan tikar bergambar kartun Upin Ipin itu. "Sudah kamu pikirkan matang-matang. Nanti bisa jadi saat kamu mau kerja, kamu susah untuk dapat kerja lagi." Hanif mengingatkan Bara agar tidak main-main dengan pilihannya. Bara menatap dengan gamang kakaknya itu. "Apa aku memang perlu menjalani ritual macam itu, Kang?" Sepengetahuan Akang, tidak semua dikhususkan untuk tujuan menolak hal-hal tersebut dalam tubuh kita, Bar. Akan tetapi salah satu yang akan ceritakan itu, ya lebih ke pertahanan diri dan kepekaan halal goib, ujar Hanif. "Berapa banyak ritual yang harus aku jalani, Kang?" tanya Bara. Hal ini merupakan hal baru baginya, tergantung kesanggupan kamu. Ada banyak tingkatan yang akan kamu jalani dan lakui, dan tiap tahapan ada hal-hal yang nantinya akan kamu hadapi. Saran Akang
Kalau kamu sanggup dan niat besar melakukan itu, kalau ragu-ragu ya jangan. Sekali kamu masuk bukan berarti susah keluar, akan tetapi akan terasa dampaknya yang berbeda dalam kehidupan kamu. Jelas Hanif panjang lebar. Bara mengangguk sembari memikirkan percakapan dengan Fadil beberapa hari lalu. Bara memang masih ragu, akalnya seakan berperang satu sama lain. Ya, sedangkan hatinya tidak mampu menyuarakan hati yang ia inginkan. Kang, Hanif yakin cara ini aman, Bar? Ya, ujar Hanif pada Bara, yang pada saat ini masih gelisah. Tapi apa nggak ada risikonya, Kang? Terutama dampaknya bagi aku, tanya Bara dengan nada cemas. Kamu lihat Akang kan dan teman-teman kita yang lain di kampung? Bahkan teman Akang di kampung sebelah juga masih baik-baik saja kan? Ujar Hanif kembali dengan nada mantap. Kemudian mengembuskan napas perlahan melanjutkan kembali ucapannya. Tapi kalau kamu belum yakin, tong dipaksakan. Kudu niat Bar, biar berhasil ritualnya. Setelah mengucapkan hal tersebut, Hanif menepuk pundak adiknya seakan untuk memberikan kekuatan. Muti tidak bisa berpikir dengan tenang. Hatinya gelisah atas penolakan Bara dan kata-kata Bara yang cenderung kasar sekarang ini. Ia mengerti mungkin Bara merasa risih dengan sikap agresif, tapi Muti ingin Bara tahu bahwa dia adalah gadis yang tepat untuk Bara. Saat pulang kerja, ia buru-buru segera ke tempat kos Bara. Ia harus bertemu Bara karena mungkin hanya dengan memegang Bara dan berbicara lembut, Bara akan mencoba mengerti apa yang hendak Muti bicarakan. Saat ia memarkirkan motornya di halaman tempat kos, ia bertemu dengan induk semang Bara yang memang cukup dikenal Muti karena seringnya bermain ke tempat kos Bara. Loh, si Neng Muti nyari Bara ya? Tanya induk semang itu yang bernama Bu Kosim. Iya Bu Kosim. Saya mau ketemu Bara Bu. Sehat Bu Kosim? Muti bertanya sembari memberikan tangan untuk menyalami Bu Kosim. Muti tidak lupa sopan santunnya terhadap yang lebih tua. Alhamdulillah sehat. Bara udah pindah. Kamu belum tahu ya? Masa sama pacar sendiri nggak ngabarin? Lagi berantem kalian? Tanya Bu Kosim. Muti terkejut atas jawaban Bu Kosim. Bara pindah kemana? Kenapa pindah? Tanya Muti dalam batinnya. Apa karena kedatangannya kemarin? Muti mencoba tetap menampilkan mimik wajah biasa. Bara pindah kemana Bu Kosim katanya? Pulang kampung Neng. Katanya sementara tinggal dulu ke kampungnya. Duh sayang sekali ya. Bara itu padahal udah kerja enak dan mapan di kota. Kok malah pulang? Ibu doain kalian jodoh Neng, ucap Bu Kosim dengan tulus. Bagaimanapun juga Bara adalah salah satu penghuni kos yang termasuk lama. Ia senang Bara tidak rewel, sopan santunnya ada, serta wajahnya yang memang tampan rupawan. Amin, terima kasih Bu Kosim. Kalau gitu saya pamit dulu Bu, assalamualaikum. Muti pulang dalam keadaan lesu dan kecewa. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Saat ini ia hanya butuh tempat curhat. Teman kerjanya Eli sedang tidak bisa diganggu karena pasti sedang kencan dengan pacar barunya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Vina, istri Andri, yang juga sahabat Bara. Muti kemudian bertemu dengan Bara. Ia pikir mungkin Andri bisa membantunya. Beneran, lu kesini Cimut? Tanya Vina, teman Muti, dengan nada mengejek. Vina memang lama tinggal di Jakarta, ayahnya asli Betawi, ibunya asli Sunda, sehingga dia terbiasa berbicara dengan teman-teman dekatnya dengan panggilan gue elo. Assalamualaikum. Jangan sewot dulu dong Bumil. Ini aku bawain martabak manis kesukaan kamu, jawab Muti. Waalaikumsalam. Nyogok nih lo ke gue. Kenapa itu mata sembab gitu? Lo nangis? Tanya Vina sembari menyuruh Muti masuk ke dalam rumah. Muti dan Vina kini tengah duduk di sofa ruang tamu yang berwarna coklat tua itu. Vina memandangi temannya ini. Ia tahu pasti akan bercerita tentang masalah Bara.
karena suaminya Andri sudah menceritakan kalau Bara sudah resign sejak 3 hari lalu. Vina pun kaget mendengar kabar tersebut, terlebih lagi suaminya menyampaikan Bara pernah mendapatkan SP1 sebelum resign karena sering tidak fokus bekerja. Muti menangis sesenggukan. Perjuangannya untuk mendapatkan pujaan hati serasa sia-sia usahanya. Vina hanya bisa menenangkan sembari sesekali mengelus punggung Muti untuk menenangkan. Andri yang mendengar suara isak tangis berjalan menghampiri istrinya dan sang tamu. Andri menghela nafas melihat siapa yang bertamu sambil menangis terisak. Ia urungkan niat untuk ikut bergabung dengan para wanita itu. "Udah dong Cimut, lo jangan nangis terus. Gue tahu lo sedih karena Bara tiba-tiba pindah kan?" tanya Vina. Muti kaget, ia menengok Vina dengan air mata yang terus mengalir, menatapnya dengan perasaan bagaimana Vina tahu. "Lo kaget, gimana gue tahu? Lo lupa kalau si Iqbal KW itu kan temannya lagi gue." Vina dengan ceplas-ceplosnya menjawab pertanyaan Muti yang hanya ia baca dari raut wajah Muti. "Aku nggak tahu harus gimana, Vin. Aku harus bertemu Bara," ucap Muti. Vina agak kesal, ternyata Muti sangat ngeyel untuk bisa bertemu dengan Bara. "Kenapa lo masih ngotot ingin bertemu Bara sih, Mut?" tanya Vina kesal. "Ada yang harus aku lakukan dan katakan, Vin. Aku nggak bisa nyampein apa, harus langsung ke Bara. Andri pasti tahu alamat desanya Bara. Please kasih tahu Andri, Vin. Aku butuh alamat desanya Bara," pinta Muti dengan nada memelas. Vina hanya mendesah dengan pasrah terhadap Muti. Ia hanya berharap Muti tidak akan melakukan hal yang bodoh dan konyol yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu di desa Karangasri tempat Bara berada kini, sudah 3 hari yang lalu ia pulang kampung. Orang tuanya kaget ketika mengetahui anak mereka yang selama ini dibanggakan tiba-tiba pulang ke kampung. Bara tidak sampai hati mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Masalahnya hanya Bara dan Hanif saja yang tahu. Ia tidak ingin menjadi beban keluarga, terutama abah dan emaknya. Setidaknya untuk bekal selama hidup di kampung, ia masih memiliki tabungan yang cukup. Ia mungkin bisa membantu mengolah sawah dan toko keluarganya, atau coba mencari kesibukan, bahkan mungkin pekerjaan di sekitar desanya yang terdapat PLTA Saguling. Barangkali saja ia yang memiliki pendidikan sarjana itu bisa bekerja di PLTA tersebut. Kalau nanti diterima, ia akan sangat bersyukur bila nanti tidak perlu ke kota dan tidak perlu lagi bertemu dengan gadis itu. Orang tuanya dan kakak-kakaknya hanya kaget di awal atas kepulangan Bara. Selanjutnya justru merasa senang karena anak dan adik bungsu mereka setidaknya tidak berada jauh dari keluarga. Malam ini seusai yang dikatakan Hanif bahwa Bara akan dipertemukan dengan Kang Aji, guru Hanif yang dipercaya mampu membantu masalah Bara. Tidak menunggu waktu yang lama, selepas maghrib kakak beradik itu pun menaiki motor menuju kediaman Kang Aji. Beruntung jalan desa ini telah mulus. Beberapa tahun lalu, jalan desa sangatlah cadas dan juga rusak. Batu-batu besar menghiasi sepanjang jalan, dari bawah hingga ke desa di atas gunung. Desa tempat asal Bara tidak bisa dibilang maju atau terbelakang, mungkin bisa dibilang stagnan. Perkembangannya cenderung lambat. Pemuda-pemudanya banyak yang bekerja di kota sebagai buruh kasar. Bila terdapat rumah-rumah yang bertembok dan memiliki lantai keramik, bisa jadi mereka adalah sudah sedari lama memang kaya, atau dulu istri-istri mereka pernah bekerja menjadi TKW di luar negeri. Dahulu desa Karangasri sangat banyak para istri atau para wanita yang bekerja menjadi TKW, tapi kini hanya sedikit yang berprofesi sebagai TKW. Perjalanan menuju tempat tinggal Kang Aji sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya saja karena jalanan naik turun dan terletak di balik bukit sehingga terasa begitu jauh. Sebuah rumah yang hanya terdiri dari 7 rumah panggung itu berada di antara kebun dan sawah, pohon-pohon menjulang tinggi di belakangnya. Sedangkan kanan dan kiri ada beberapa sawah dan pekarangan milik warga.
Hanif yang memberhentikan motor di depan sebuah rumah panggung bercat warna putih dengan ukuran rumah yang tidak terlalu luas. Di sebelah kanan rumah panggung itu, di hadapannya ini ada pekarangan yang ditanam berbagai tumbuhan untuk pendamping makanan. Seperti singkong yang daunnya digunakan para penduduk di kampungnya sebagai lalapan, cengek atau cabai rawit, dan ada pula tanaman terong hijau yang berukuran kecil. "Di sini Kang rumahnya?" tanya Bara yang sedari tadi mengamati rumah di hadapannya itu. "Iya di sini Bar, ayo masuk." Tidak sampai mereka mengetuk pintu, keluarlah Kang Aji. Bara sebenarnya sudah beberapa kali bertemu dengan sosok bertubuh kempal dan bulu-bulu tipis di sekitar rahangnya. Wajahnya menunjukkan dia sudah berusia awal 40-an. Kulitnya coklat gelap seperti kulit orang-orang desa sekitarnya yang menggambarkan sering ke sawah. Sorot matanya tidak bisa dibilang tajam, tapi caranya memandang orang lain cenderung misterius. Rambutnya tidak gondrong, terlihat botak malah. Bara tahu bila pagi dan bila berpergian, Kang Aji ini lebih memilih memakai topi untuk menutupi kebotakan kepalanya. "Kes datang Nif, akhirnya adikmu ikut juga ya," seru Kang Aji sembari menatap Bara dan mempersilahkan temannya masuk. Mereka duduk bersila di lantai kayu rumah panggung tersebut. Punggung mereka disandarkan di papan semen atau orang kampungnya menyebut papan semen itu sebagai GRC, merek sebuah papan semen. "Jadi bagaimana? Bara ingin ikut ritual kita?" tanya Kang Aji membuka obrolan. Bara menatap Hanif bingung apa yang akan disampaikan olehnya. Tapi Hanif hanya mengangkat bahu dan tangannya mempersilahkan adiknya Bara untuk bertanya sendiri. Hanif malah berlalu menuju dapur. Kang Aji yang melihat Bara bingung berkata, "Hanif sudah biasa begini. Di sini sudah seperti rumah bagi Hanif. Jadi kamu bagaimana?" tanya kembali Kang Aji pada Bara. "Saya ingin tahu Kang, ada apa dengan saya?" Bara bukannya menjawab, malah memberikan pertanyaan pada Kang Aji. "Bukankah Hanif sudah cerita?" "Hanya sebagian Kang Aji," jawab Bara. "Tapi kamu tahu kan, kalau ada yang mengganggumu melalui mimpi?" tanya kembali Kang Aji dan dijawab anggukan oleh Bara. "Seperti yang dikatakan Hanif, aku tidak tahu alasannya. Ya, kenapa memberikan bala itu kepadamu? Tapi kalau kamu yakin untuk membersihkan diri kamu, dan supaya gangguan itu tidak ada lagi di kamu, ya tentunya ini berbeda tujuan, tentu juga beda caranya. Tentang gadis yang ingin kamu buat lupa denganmu, bisa juga dilakukan. Ini juga beda tujuannya. Jadi yang aku tangkap kamu memiliki 3 tujuan." "3 tujuan?" Batin Bara dalam hatinya tidak mengerti. 3 tujuan? Gumam Bara tidak paham. "Iya 3. Pertama membersihkan diri. Kedua menghalau gangguan mimpi buruk dan jin yang mengganggumu tiap malam. Yang ketiga membuat seorang gadis melupakanmu, bisa diartikan ini pelet pelupa." Bara mengangguk paham akan penjelasan Kang Aji. "Apa saja ritualnya Kang?" tanya Bara penasaran. Kang Aji tertawa akan pertanyaan Bara sedangkan Bara hanya menganga sedikit bibirnya melihat respon Kang Aji yang tertawa. "Kamu benar-benar gak sabaran ya Bara?" ejek Kang Aji. "Pertama yang kita lakukan adalah pembersihan. Kamu akan aku mandikan malam ini juga, tepat jam 12 nanti malam," ucap Kang Aji, dan dimandikan jam 12 malam. Bara bergidik membayangkan malam-malam mandi, apalagi di desanya tentu saja dingin. Terlebih lagi yang memandikan adalah laki-laki bukan perempuan, apa enaknya pikir Bara. Seperti mengerti apa yang dipikirkan oleh Bara, Kang Aji berkata menenangkan, "Tenang saja, hanya syarat kamu cuma diguyur sebanyak 7 kali dengan bacaan doa-doa yang maknanya pembersihan. Mandinya juga tanpa kembang karena tujuannya sudah sebagai pembersihan saja. Kamu juga pastinya pakai pakaian boleh, nggak pakai pun ya boleh juga. Saya nggak akan nafsu lihat kamu meski kamu ganteng wajahnya. Saya ini masih doyan surabi hanjatnya awewe,"
Ucapan Kang Aji ini membuat Bara malu atas pikirannya sendiri. Kemudian Kang Aji bertanya lagi pada Bara, "Kapan kamu terakhir kali mimpi yang mengganggu?" Kali ini Kang Aji berbicara dengan nada serius. "Pertama pulang ke sini, saya masih mimpi, Kang. Tapi 2 malam kemarin tidak mimpi lagi. Saya juga tidak tahu kenapa," ujar Bara. "Kamu yakin yang kamu lihat dalam mimpimu adalah perempuan yang mengejar-ngejar kamu? Perempuan yang katanya Hanif adalah temanmu di kota?" "Iya, Kang, saya yakin. Dialah yang saya lihat setiap malamnya," ucap Bara dengan benar-benar yakin. "Apa dia selalu berwajah mirip setan atau rupa-rupa siluman? Tapi pernahkah kamu melihatnya dalam mimpimu? Dia datang dengan sangat cantik." "Pernah, Kang, tapi setelahnya dia berubah menjadi buruk rupa wajahnya. Kadang juga berubah menjadi siluman atau menyerupai kuntilanak," ucap Bara lirih agak takut. "Ini aneh," gumam Kang Aji yang masih bisa didengar Bara. "Aneh bagaimana, Kang?" tanya Bara penasaran. "Oh, enggak apa-apa kok," jawab Kang Aji. Hanif yang sedari tadi di dapur muncul kembali ke ruang tamu. Dengan wajah sumringah ia duduk di samping Bara. Hal ini membuat Bara mengernyitkan dahi melihat kakaknya. Apa yang dilakukan Hanif di dapur? Kenapa dia cukup lama? Tapi Bara tidak berani bertanya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan terima kasih pokoknya atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian yang belum. Dan untuk kelanjutan cerita ini saya akan lanjutkan di next part ya teman-teman, dan di video selanjutnya tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.